Nah, bagaimana nih caranya supaya dapat sponsorship nih dari semua business leadernya kita? Tadi, kalau saya selalu percaya kita harus cari nih common enemy-nya kita apa, common objektifnya apa. Once kita dapat, nah kita jadiin sesuatu inisiatif bersama. Kita akan coba lakukan dalam konteks yang lebih small scale, jadi bentuknya tadi mungkin piloting, prototyping dulu, supaya nanti kita bisa melihat sesuatu inisiatif itu sebetulnya tuh memang bagaimana sih efek atau konsekuensi maupun hasil yang bisa dicapai dari inisiatif project ini. Itu kita harus melihat ini cara merapatkan barisan teman-teman stakeholder nih, cari common objektifnya ini apa nih, glue-nya apa. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wisnu Nugroho, Editor-in-Chief dari CIO Insight. CIO Insight sendiri adalah media yang membahas perspektif IT leaders perusahaan Indonesia dalam memandang tren dan teknologi terkini. Di podcast kali ini kita akan berbincang dengan Mas Dhani Natalis, Head of IT Corporate dari Kalbe Pharma. Mungkin seperti kita sudah tahu semua, Kalbe Pharma adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara gitu ya. Produk-produknya meliputi produk obat bebas seperti Promah itu, atau juga obat-obat resep, minuman bergizi, dan masih banyak lagi. Jadi dengan skala bisnis sebesar itu, menarik untuk melihat bagaimana pemanfaatan teknologi IT atau teknologi digital dalam menjawab dan juga mendukung bisnis mereka. Karena itu langsung saya sapa Mas Dhani. Terima kasih sudah bergabung di acara podcast CIO Insight. Apa kabar Mas? Apa kesibukan hari-hari ini? Ya masih sama sih ya Mas Wisnu. Jadi ya namanya di seputar IT ya pastinya kan kita sibuk mengintroduce teknologi sendiri buat para stakeholdernya kita gitu. Terutama bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi secara proper gitu untuk bisnis. Oke, Mas Dhani kan kita mungkin kenal dulu. Aku kenal Mas Dhani kan udah lama, tapi mungkin teman-teman juga perlu tahu gimana sih kira-kira perjalanan karir Mas Dhani sehingga agar sekarang dipercaya menjadi Head of Corporate IT di Kalbe Pharma. Jadi sebetulnya kalau saya ditanya pendidikan formal saya bukan di IT. Oh, bukan IT. Saya ini elektro. Oh, oke. Jadi electrical engineering di Atmajaya. Atmajaya, oke. Ya. Lalu saya memang melanjutkan studi saya di manajemen, jadi ambil S2-nya MBA gitu. Tapi fokusnya ke manajemen operation. Makanya saya senang itu solving problem. Tapi ya saya nggak suka masalah, tapi senang selesaiin masalah. Tapi dari kenal dunia IT-nya itu setelah kerja atau? Oh, jadi kalau saya awal mulanya itu karena sebagai asisten lab. Lab ini memang lebih banyak di area teknologi, tapi bukan lab komputer. Kebetulan kita tuh di lab elektronika. Jadi ada banyak pemrograman elektronik dan lain-lain. Nah, cuma di satu sisi saya juga terekspos dengan beberapa platform software. Kalau dulu mungkin saya nggak tahu microprosesor, microcontroller. Jadi itu pemrograman yang memang sangat basic. Hitnya langsung ke bahasa mesin, bukan bahasa pemrograman yang kita tahu seperti saat ini gitu ya. Nah, dari situ muncullah saya ketertarikan, wah ini saya kayaknya di dunia IT nih senang juga nih gitu. Nah, akhirnya saya mulai awal karir pertama sebagai developer, programmer, lalu lanjut sebagai orang infrastruktur, jadi mengelola server, network. Pernah juga sebagai IT arsitek, lalu sebagai IT project management. Nah, jadi pernah nyicipin semua area di IT. Ya akhirnya ya sekarang ya dipercaya gitu untuk nge-lead departemen divisi IT. Oke. Nah, sekarang di Kalbe Pharma sendiri apa tanggung jawab besarnya Mas Dhani? Karena saya tahu kan Kalbe Pharma memiliki banyak unit bisnis gitu. Apakah emang mengurus semuanya mulai dari tadi farmasi, logistik dan segala macam, atau jelaskan nggak Mas tanggung jawab saat ini? Jadi kalau tanggung jawabnya saya IT hari ini di Kalbe Pharma itu ya sebetulnya relatif end to end ya Mas. Jadi baik dari bicara endpoint, laptop,
Bagaimana laptop itu ada untuk user, sampai laptop itu dipakai untuk bisa user bekerja menggunakan software tertentu, bagaimana satu rangkaian bisnis proses itu terdigitalisasi, sampai teknologinya itu sendiri terleverage untuk mengimprove bisnis. Nah itu ya relatif area tanggung jawab IT. Berarti memang Mas Dhani memiliki visibility terhadap seluruh IT di anak perusahaan tersebut. Tapi apakah memang day to day berarti nggak ngurusin, berarti ada tim khusus yang di tiap unit bisnis? Oke. Jadi di kita kebetulan kami mengintroduce satu strategi namanya pool resource dan share service. Jadi inisiatifnya adalah sebetulnya ketika kita melihat nih ada satu area atau beberapa area mungkin ya, ini sebetulnya area yang sifatnya common. Kita bicara misalkan pengelolaan server, pengelolaan jaringan, pengelolaan data center, itu kan sifatnya common. Activity maupun objek pekerjaannya sama gitu ya, mau di entitas manapun, mau di grup manapun, tentunya kan bidang dan activity pekerjaannya ya seperti itu aja gitu. Nah itu kita pool di level corporate, itu kita yang lakukan supaya mereka, teman-teman yang ada di grup itu memang menghandle sesuatu yang lebih mungkin spesifik untuk serving bisnis dan operation bisnis modelnya mereka. Nah, yang common servicesnya itu kita pull di atas, lalu kita share servicekan kembali. Jadi, ketika ada satu inisiatif atau project yang kita melihat pengaplikasiannya itu bisa lintas entitas nih, bisa lintas SBU. Kita sebutnya SBU itu Strategic Business Unit ya, Mas. Nah, kalau inisiatif tersebut itu relatif bisa direplikasikan, maka kita juga ambil inisiatif itu ke level corporate, supaya penerapannya satu kali tapi bisa direplikasi atau di roll out ke entitas yang lain. Nah, itu kita sebutnya sebagai share service. Oke. Berarti yang common semua di pool di tempat Mas Dhani di level korporat, kemudian yang lebih spesifik itu tetap ada di grup, betul. Gitu. Walaupun ketika eksekusi yang di level corporate juga kami menggerakkan teman-teman IT yang di grup untuk melakukan itu, gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin kan saat ini ketika orang ngomong transformasi digital di dalam konteks enterprise seperti KB Pharma itu kan mungkin akan lebih challenging karena itu melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak stakeholder dan segala macam. Selama ini strateginya seperti apa, Mas? Strategi untuk menggerakkan itu, apakah memang ada pilot project di tiap business unit, kemudian ketika itu berhasil direplikasi ke tempat lain? Betul. Kira-kira seperti apa? Jadi pendekatan kami nih ya, Mas, ketika ada satu inisiatif kita bisa melihat dulu ini sesuatu yang relevan nggak untuk bisnis, atau ini sekedar ingin punya-punyaan, tapi bisa juga sesuatu yang ingin kita punya itu adalah memang capability yang mungkin kita harus invest saat ini untuk create satu potensi capability ke depan, bisa juga seperti itu. Tentunya tetapi kita akan lakukan. Jadi kita akan coba lakukan dalam konteks yang lebih small scale, jadi bentuknya tadi mungkin piloting, prototyping dulu, supaya nanti kita bisa melihat sesuatu inisiatif itu sebetulnya tuh memang bagaimana sih efek atau konsekuensi maupun hasil yang bisa dicapai dari inisiatif project ini. Once memang ini sesuatu yang ada manfaatnya, tentunya si stakeholder terkait kita akan ajak untuk melihat dan mengukur apakah ini sesuai yang dibutuhkan di bisnis, apakah memang objektif yang kita ingin capai itu sesuai dengan apa yang bisa didemonstrate dari inisiatif project itu sendiri, termasuk konsekuensinya. Jadi kadang kan orang kalau bicara satu adopsi teknologi, kita bicara mungkin lebih lipnya tuh kayak transformasi. Kita kadang ingin mengadopsi satu transformasi. Jadi kalau ditanya, mungkin siapa yang ingin perubahan? Semua orang ingin perubahan. Tapi kalau ditanya siapa yang siap berubah? Nggak ada yang siap berubah. Jadi mungkin kita harus lihat dulu skala kecilnya. Ini sesuatu yang kita bisa konten nggak? Itu kita bisa kontrol, kita bisa manage apa nggak? Kalau bisa, kita udah ketemu satu common objektifnya, atau kalaupun ada isu yang kita bisa solve dari konteks teknologi, berarti kan ada common enemy-nya gitu ya. Nah, barulah dari situ kita scale out. Ini sesuatu project yang bisa kita leverage ke dalam level grup, bukan hanya berhenti di level satu entitas gitu ya, atau satu fungsi departemen atau divisi. Nah, dari situ baru kita dapat sponsorship dari sisi bisnis. Kalau ini memang sesuatu yang impactful ke bisnis, saya yakin manajemen akan support. Oke, Mas, tadi udah ngebahas bagaimana ada sebuah piloting, ada sebuah inisiatif yang kemudian jika dianggap itu memiliki value untuk berbagai unit bisnis akan dipegang oleh tim Mas Dhani di level enterprise-nya gitu. Ada contohnya nggak sih, Mas? Ada contoh kira-kira yang kemudian itu bisa dilakukan dan dilakukan dan kemudian
membawa dampak yang signifikan terhadap bisnis. Mungkin kalau saya boleh sedikit reflect, saya ambil contoh mungkin di area supply chain ya, Mas. Jadi kalau di area supply chain itu kembali, kita satu grup ini multi bisnis model. Ada kita punya manufacturingnya sendiri, ada yang pharmaceutical, ada yang nutrisi, ada yang consumer health. Terus kita juga punya bisnis model ke distribusi logistik, gitu. Ada juga memang sifatnya sebagai research, ada yang trading. Nah, tentunya dengan kita kalau bicara sesuatu pengaplikasian teknologi, yang harapannya adalah membantu leverage bisnis itu sendiri ya, jadi mentransform. Itu kita harus melihat ini cara merapatkan barisan teman-teman stakeholder nih, cari common objektifnya ini apa nih, glue-nya apa. Nah, pada saat itu ketika kita melihat, oh semuanya itu bermuara di area supply chain. Kenapa? Karena supply chain itu bicara bagaimana satu journey-nya produk atau service secara end-to-end itu, baik dia prinsipal apapun, artinya baik itu pharmaceutical, consumer health maupun nutrisi, punya kepentingan yang sama. Termasuk bagaimana sampai produk tersebut sampai ke mungkin para distributornya kita, retailer kita, mungkin sampai juga ke konsumen. Nah, kita melihat potensi kalau kita berhasil melakukan satu transformasi di area supply chain ini, maka tentu efek bisnisnya itu langsung bisa diukur dan terasa di semua entitas gitu. Nah, dari situlah kita akhirnya melihat, wah, kalau supply chain kita bisa benahin, berarti kan semua orang punya kepentingan dan bisa melihat, oh teknologi itu men-serve atau ada implikasinya ke mereka, punya manfaatnya. Once kita bisa demonstrate itu, buat ya asumsinya kami gitu ya, harapannya kami mudah-mudahan next kita introduce apapun lagi gitu, transformasi di area lain, harusnya sih lebih mudah. Oke. Berarti ketika ngomongin tadi masalah supply chain itu berarti lebih kepada apa? Masalah efisiensi atau lebih ke masalah menjaga stok atau apa sih kira-kira kalau dalam perspektif? Kalau perspektif itu sebetulnya kita sebisa mungkin namanya IT ya Mas, kita hit sebanyak-banyaknya gitu ya. Tadi efisiensi pasti. Juga kita create better visibility. Jadi kan kita berharap kita tahu persis gak sih sebetulnya dalam konteks supply chain itu dari raw material sampai dia menjadi finished good, seperti apa sih keadaannya kita gitu ya. Jangan sampai nanti kita stock out di market, ataupun mungkin kita beberapa constraint dari sisi logistik kita terlewat untuk kita capture sedini mungkin. Itu kan yang kita harapkan dari visibility ini bisa dapat gitu ya, supaya lebih efisien prosesnya. Nah, kita juga ingin mengintroduce kemudahan buat si pelaku supply chain itu sendiri. Jadi supaya mereka juga nggak terbebani proses-proses yang sifatnya mungkin banyak manualnya, mungkin repetisi activity-nya, melakukan ini dan itu. Kalau bisa dibantu oleh sistem, ya kita akan bantu lewat sistem. Jadi ya kurang lebih itu sih. Jadi sebagai berbagai aspek supply chain itu coba ditata dan akhirnya langsung terasa signifikan bagi Kalbe Pharma. Ya, bersyukurnya hari ini sih begitu ya Mas. Bersyukurnya begitu ya. Jadi harapannya kita kan gimana caranya kita itu bisa memastikan inventory sistemnya kita itu terjaga dengan baik, itu salah satunya itu. Bagaimana produk kita di deliver memang secara tepat dalam artian waktu, lokasi gitu. Jadi pas demand-nya ada, ya harusnya kan pas supply-nya juga cukup gitu ya. Nah, itu yang kita harapin.